Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cepir Ahmad Hidayat, dosen Prodi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STMIK Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan. Teknik pengajaran yang saya lakukan, saya menggunakan metode DIA. Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang teknik pengajaran yang saya lakukan, saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pemrograman Web 1. Memiliki bobot 3 SKS, mata kuliah ini lahir untuk memberikan bekal kepada mahasiswa tentang cara pembuatan program web. Mata kuliah ini juga membahas tentang materi teknologi web yang di dalamnya terdapat bahasa pemrograman web meliputi HTML, CSS, dan JavaScript. Mata kuliah ini juga membahas tentang kaidah desain web, kemudian arsitektur pemrograman web, kemudian juga interaksi desain web, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mempublish dan manajemen situs secara online. Adapun capaian dan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan website statis dengan menggunakan kode HTML dan CSS. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan menghasilkan website statis dengan menggunakan framework CSS. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami kaidah pembuatan web secara benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan dapat mengimplementasikan kode HTML, CSS, dan JavaScript. Yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu dan memahami cara pembuatan web menggunakan text editor serta mempublishnya secara online. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, nantinya mahasiswa akan diberikan topik-topik selama 14 kali pertemuan. Adapun topik-topik tersebut adalah: pertama, konsep pemrograman web, struktur dasar HTML, pengenalan tag HTML, image and table HTML, form HTML, HTML5, pengenalan CSS, properti CSS, layout web dengan CSS, pengenalan JavaScript, framework jQuery, framework Bootstrap, dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Setelah kita tahu deskripsi singkat dari mata kuliah pemrograman Web 1, selanjutnya saya akan membahas tentang teknik pengajaran yang saya gunakan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery. Dalam penyampaian perkuliahan, biasanya saya menggunakan dua strategi. Strategi yang pertama adalah menggunakan modul atau bahan ajar. Di dalam modul atau bahan ajar tersebut biasanya terdiri, setiap pertemuannya akan ada praktikum agar mahasiswa dapat berlatih dengan praktikum tersebut. Yang kedua adalah menggunakan case study. Setiap minggunya mahasiswa akan diajak membahas tentang kasus-kasus yang terkini terkait dengan perkembangan teknologi web, dan secara masing-masing satu sama lain akan melakukan penyelesaian atau problem solving dengan menggunakan kemampuan yang sudah diajarkan sebelumnya. Interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saya? Di dalam perkuliahan saya terdapat beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas. Di dalam kelas, saya selalu mengajak teman-teman mahasiswa agar dapat menyampaikan pendapatnya terkait dengan pembahasan mata kuliah pada hari itu ataupun isu-isu terkini terkait dengan
pemrograman web agar terciptanya komunikasi dua arah. Saluran yang kedua adalah saya menggunakan media komunikasi WhatsApp. Di dalam media komunikasi WhatsApp, saya memberikan ruang dan waktu selama 24 jam ya, 7 hari ya, sehingga nanti mahasiswa di luar jam kelas atau di luar jam mata kuliah itu dapat mengemukakan pertanyaan ataupun pendapat terkait dengan perkuliahan. Yang ketiga adalah menggunakan media LMS, Learning Management System. Ya. Di dalam Learning Management System nantinya mahasiswa dapat mengunduh materi-materi ataupun mencoba kuis-kuis ya atau tes yang diberikan oleh saya ya, yang sebelumnya saya sudah buat. Oke. Kemudian untuk pengiriman tugas dan lain-lainnya, mahasiswa juga bisa menggunakan LMS ataupun pengiriman via email. Dan teknik yang terakhir adalah assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa saya? Di awal perkuliahan biasanya saya sering memaparkan kontrak perkuliahan ya, yang memang kita sepakati bersama. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut terdapat aturan perkuliahan dan aturan penilaian bagi mahasiswa. Diharapkan dengan adanya kontrak perkuliahan tersebut, mahasiswa dapat menyiapkan strategi apa saja yang nanti akan menjadikan pembelajaran kedepannya menjadi lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk skema aturan penilaian yang saya gunakan seperti berikut. Baik, selanjutnya kita akan lihat cuplikan pengajaran yang saya lakukan. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke materi di pertemuan pertama ini ya. Oke, baik. Di materi pengantar pemrograman web 1 ini kita akan berkenalan dengan mata kuliah pemrograman web. Memahami dan mengetahui atau bisa membedakan kategori pemrograman web ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, saya ingin teman-teman coba kita lakukan pretest ya. Saya akan coba mengukur kemampuan teman-teman ya sebelum dan sesudah mempelajari pertemuan hari ini. Oke. Untuk link pretest saya akan kirim ya. Oke. Saya akan kirim di sini. Kuis. Oke. Oke, mohon tunggu, ini koneksinya. Oke. Nah, teman-teman silakan, nanti akan ada 7 pertanyaan ya. Dan 2 ya. Berarti masih banyak yang memang belum ini ya, belum menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan seputar dari konsep pemrograman web ini. Oke. Baik, teman-teman, kita masuk lagi ke materi. Kita masuk lagi ke materi.
Nah, di sini ada pertanyaan, teman-teman. Kalian ingin menjadi apa kira-kira? Hanya pengguna atau sebagai pembuat? Saya tanya nih, ya. Nah, coba Anissa Ayu. Anissa Ayu, kira-kira Anissa pengen jadi seorang pengguna saja atau menjadi seorang pembuat? Izin menjawab, Pak. Kalau saya sebagai pembuat. Oke, pembuat. Oke. Saya tanya lagi. Nih, Yusri, coba Yusri. Kira-kira Anda kalau dihadapkan dengan dua pilihan ini ingin menjadi seorang pengguna atau seorang pembuat? Sebagai pembuat, Pak. Sebagai pembuat ya. Oke. Ya, kalau misalkan kita hanya sekedar seorang pengguna ya, biasanya kita ya yang namanya pengguna kan tidak terlalu harus memiliki kemampuan khusus gitu ya. Cukup misalkan kita istilahnya otodidak juga bisa ya. Nah, tapi sebagai pembuat ini kita harus memiliki kemampuan khusus atau skill khusus ya. Nah, kalau misalkan kita ibaratnya ingin menjadi seorang pembuat web ya, berarti kita harus memiliki kemampuan khusus di bidang ya bahasa pemrograman web ya, ada HTML, CSS, JavaScript, kemudian PHP gitu ya. Oke, kembali lagi ya. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut ya membahas tentang web, nah, tentu kita akan memahami dulu apa itu arti dari pemrograman. Nah, pemrograman itu sendiri merupakan suatu proses ya teman-teman. Proses apa? Proses menulis, menguji, dan menjadi seperti ini ya. Jadi ada input, proses, dan output. Oke, nah sebelum kita membahas tentang ya kategori pemrograman web, kita akan bahas dulu tentang konsep dasar web ya. Anda mungkin sudah tidak asing dengan istilah WWW atau World Wide Web ya. World Wide Web adalah layanan internet yang paling populer saat ini. Internet mulai dikenal dan digunakan secara luas setelah adanya WWW. Ya. Oke. Nah, World Wide Web itu sendiri adalah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi. Ya. Kenapa mereka bisa saling terkoneksi? Karena ada istilah hyperlink. Ya. Hyperlink itu ibarat kayak jembatan, teman-teman ya, menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tugas hyperlink di sini adalah menghubungkan antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya. Halamannya itu apa? Halaman, bukan halaman buku, tapi halaman page. Halaman apa? Website. Jadi web page, halaman website, ya. Nah, yang membentuk samudera belantara informasi, katanya kan seperti itu, ya. Saking apa ya? Saking terintegrasinya dari belahan penjuru dunia, teman-teman. Di sini disebutkan membentuk samudera belantara informasi. Artinya sangat luas sekali jangkauan dari WWW ini, sehingga kita yang ada di sini bisa mengakses informasi di berbagai negara seperti itu. WWW berjalan dengan protokol Hypertext Transfer Protocol HTTP seperti itu. Oke, jadi jelas ya apa yang dimaksud dengan web itu, teman-teman ya. Nah, saya pengen nanya nih sama Fikri nih ya. Nah, kira-kira website itu apakah dia bisa berjalan sendiri atau harus dibantu dengan komponennya yang lain? Dibantu, Fikri. Dibantu komponen yang lain. Dibantu. Oke, Ya. Contohnya dibantu dengan apa? Kayak HTTP mungkin. Oke. Terus apa lagi? Hostingnya mungkin, Pak. Oke. Tadi ya. Jadi website itu WWW dia media yang tidak akan terpisahkan dari beberapa komponen. Salah satunya adalah tadi yang disebut Fikri, yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan Hypertext Transfer Protocol ini ibarat kayak kurir. Ya, kurir kita tahu ada JNE, Pos, JNT, dan lain-lain lah.
Nah, mereka mengirim paket apa? Ya, mereka mengirim paket ya baju ya. Kalau misalkan di kita baju dan lain-lain lah, belanjaan dari toko online. Nah, kalau HTTP dia mengirim paket apa? Mengirim paket informasi yang terdiri dari apa? Dari berbagai macam berkas. Bisa teks, gambar, video dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ada istilah web server. Web server dia bertindak sebagai server. Jadi aplikasi yang memang nanti diinstal di server web server ini, ya. Jadi ketika teman-teman belajar pemrograman web 1 itu tidak akan langsung harus menginstal web server. Cukup web browser pun kita bisa menjalankan pemrograman web 1. Ya, jadi bertindak sebagai server, berjalan pada komputer server, merupakan aplikasi untuk menerima request dari user, kemudian sebagai penyedia layanan, ya. Jadi yang melayani kita itu adalah web server. Seperti itu. Nah, di sini ada arsitektur teknologi web, teman-teman. Tadi secara garis besar kita bagi ke dalam dua bagian, ya. Ke dalam dua bagian. Jadi ada sisi server, ada sisi klien, kemudian ada sisi server, ya. Kemudian ada penghubung, yaitu protokol. Nah, contoh kita di sini sebagai pengguna. Nah, pengguna itu misalkan kita akan merequest sebuah URL. URL-nya adalah facebook.com. Nah, untuk merequest URL ini berarti kita masukkan di address bar web browser. Misalkan kita pakai Google Chrome, ya. Nah, ketika kita enter, maka dia akan dikirim request kita itu oleh protokol ini, HTTP atau HTTPS, ya. Dan dikirim kemana? Ke pengalamatan URL yang kita di awal masukkan. Misalkan kalau Facebook berarti dia akan menuju ke web server milik Facebook, ya. Di web server milik Facebook nanti di sini akan diterima oleh web server. Jadi aplikasi untuk menerima layanan, ya. Di web server biasanya akan ada apa saja? Ya, akan ada nanti dokumen web atau file-file web, kemudian ada database, ya, kemudian ada tool security, biasanya seperti itu. Nah, di sini ada contoh web server Apache, Yanging, kemudian lagi HTTPD dan lain-lain. Nah, biasanya yang kita gunakan nanti kita akan menggunakan web server Apache seperti itu. Nah, nanti di web server Facebook itu nanti akan ada filter untuk dokumen apa yang akan dikirim. Ya, ketika kita misalkan masuk ke Facebook sebelum login, berarti yang dikirim adalah halaman untuk autentikasi user, ya, login misalkan, ya. Kalau nanti ada request ke database, berarti nanti ke sini dulu, ya, kemudian masuk ke dokumen, kemudian dari hasil dokumen ini diproses dan dikembalikan lagi, direspon ke web browser untuk ditampilkan dalam bentuk kode HTML, CSS dan JS, ya. Kemudian tampil oleh web browser dengan tampilan berupa konten seperti itu. Jadi pada saat dikirim, ya, melalui respon itu formatnya adalah bisa HTML, CSS dan JS. Kemudian ini dibaca oleh web browser sehingga tampillah konten. Jadi ketika kita pakai tag img src, maka tampilnya adalah gambar seperti itu. Dan akhirnya tampillah di sini ke pengguna. Seperti itu. Oke. Ada gambaran, teman-teman? Ada gambaran? Ada, Pak. Oke. Insyaallah ada, Pak. Ada, Pak. Saya ingin bertanya nih kepada siapa ya? Ini Dini ya? Ada Dini? Dini ada? Ada, Pak. Halo, Dini. Oh, oke. Dari tampilan tadi kira-kira posisi posisi HTTP atau HTTPS dia kerjanya apa? Kalau dilihat dari ini, dari arsitektur ini,
fungsi dari HTTP dan HTTPS kalau kita lihat dari gambar ini, dia sebagai apa? Mengirimkan dan menerima data pas sebagai lalu lintas. Oke, mengirimkan dan menerima data. Oke. Nah, kuncinya adalah request dan respon. Respon. Ya, request itu berarti merequest ya. Jadi mengirimkan permintaan dari klien ke server. Itu tugas HTTP. Dan mengirimkan respon hasil dari server ke klien. Yang bertugas sebagai klien adalah web browser dan yang bertugas sebagai server adalah web server. Oke. Nah, kita bisa lihat tadi di web server ternyata ada bahasa-bahasa yang kita maksudkan dengan istilah server side script. Ya, ada PHP, ada Python, ada ASP, ada Ruby, ya, dan lain-lain. Seperti itu. Di database-nya ada apa aja? Ada MySQL, ada Oracle, ada PostgreSQL dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, tapi untuk di mata kuliah pemrograman web 1 kita hanya mempelajari ini saja. HTML, CSS, JavaScript dan nanti turunannya lah ya, bisa ke framework dan lain-lain. Seperti itu. Ada gambaran teman-teman? Arsitektur teknologi web? Ada ya? Siapa ada? Oke, Ada, Pak. baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kategori pemrograman web. Nah, perlu diketahui teman-teman, ada dua kategori pemrograman web. Tadi di awal sudah kita singgung juga teman-teman. Jadi kategori yang pertama adalah kategori client side scripting dan yang kedua adalah server side scripting. Ya. Apa yang dimaksud dengan client side scripting? Client side scripting adalah jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Sedangkan server side scripting jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi server. Ya. Nah, siapa yang menjadi klien yaitu browser. Siapa yang menjadi server adalah web server. Siapa saja sih? Ya, kategori pemrograman client side scripting yang pertama adalah HTML, CSS dan JavaScript. Jadi kalau kita ingin mencoba membuat script client side, kita hanya butuh text editor dan web browser saja, itu sudah cukup ya. Tapi kalau kita ingin membuat script dan menjalankan script server side scripting, itu tidak cukup hanya dengan kita punya text editor dan web browser saja, tapi kita perlu menginstalkan yang namanya web server. Nah, contohnya apa web server? Contohnya adalah misalkan Apache tadi ya, IIS, kemudian JSP, bukan JSP, apalagi like HTTPD dan sebagainya macamnya. Nah, bahasa yang ada di kategori yang kedua yaitu server side scripting adalah ini. Ya, ada PHP, ada Python, ada ASP, ada JSP. Nah, cuma ketika nanti kita bertemu di mata kuliah pemrograman web 2, kita akan mempelajari satu saja yaitu PHP. Ya, kita hanya mempelajari satu saja, PHP. Gitu ya. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa membedakan ya ketika kita berbicara masalah kategori pemrograman client side scripting dengan kategori pemrograman server side scripting, ya. Apa saja yang masuk ke dalam client side scripting? Coba siapa lagi nih? Ya, Armila. Nah, Ya, coba. jadi, Pak, Yang masuk kategori client side scripting apa saja? bahasanya Pak, Bahasanya apa aja ya? yaitu HTML, CSS, JavaScript, Oke. mungkin Pak. Oke. Yang selanjutnya, bisa nggak kalau saya menjalankan PHP tanpa web server? Coba siapa nih? Widya, coba bisa nggak saya menjalankan PHP tanpa ada web server? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Kenapa?
karena web server ini di sini bertindak sebagai servernya. Oke, karena web server sendiri dia bertindak sebagai servernya. Ya intinya PHP kan kategori pemrograman server side, dieksekusi di sisi server. Kalau nggak ada servernya, siapa yang mau mengeksekusi gitu? Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang akan dipelajari ini di pemrograman web 1, HTML, CSS, hingga sampai misalkan mata kaki gitu. Nah, pertanyaannya tadi adalah mungkin seperti itu ya. Untuk menggunakan CSS supaya dia terbaca di HTML seperti apa? Nah, biasanya dalam CSS itu ada 3 cara penulisan. Ada internal style sheet, ada eksternal ada inline style sheet, ada internal style sheet dan ada external style sheet. Kalau internal style sheet berarti kita langsung masukkan di tag misalkan HTML. Contoh misalkan di tag heading ya, di tag heading misalkan. Kita langsung masukkan dengan atribut style. Style sama dengan misalkan properties CSS-nya seperti apa. Nah, kalau internal berarti kita masukkan di atas head. Sedangkan eksternal berarti ada file khusus ya untuk menyimpan properties CSS-nya. Ya, secara garis besar intinya cara menjalankan perintah CSS di HTML adalah dengan meletakkannya di suatu elemen HTML atau di tag HTML seperti itu. Ya, ada gambaran? Nanti kita akan belajar ya CSS. Silahkan Diki, barangkali ada. Nah, kayaknya semuanya paham ya. Karena sedikit sekali yang bertanya. Nah, untuk membuktikan benar-benar teman-teman paham enggaknya, saya akan buka lagi sesi kalau tadi pretest, sekarang sesi post testnya ya. Kita lihat nih teman-teman sesudah mengikuti pembahasan kali ini, apakah ada berubah nggak hasil tesnya dari yang sebelumnya ya. Oke, bentar, kita ini kan dulu ya, exit. Oke, saya akan kirimkan nanti ke ini ya, ke kolom chat. Oke, silakan teman-teman, saya kirimkan ya linknya di kolom chat. Pretest itu kan tadi hanya 1-2 orang saja lah ya, mungkin yang bisa menjawab pertanyaan 6 pertanyaan gitu. Tapi kalau kita lihat hari ini teman-teman hampir keseluruhan bisa menjawab pertanyaan di post test ya. Oke, baik ya. Pantas tadi tidak ada yang ingin bertanya ya teman-teman. Sepertinya sudah paham gitu ya. Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke PowerPoint ya. Oke, nah ini di sini ada summary teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan rancangan minimal 5 halaman web dengan menggunakan tool mockup ya. Teman-teman yang sudah terbiasa misalkan menggunakan Balsamiq silahkan, bisa menggunakan Figma juga silahkan teman-teman, atau misalkan Pak saya bisanya pakai Corel Draw misalkan Kordiman, saya tahu Anda mainannya pakai sebaik mungkin ya, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai tugas yang maksimal seperti itu. Oke, silahkan teman-teman, barangkali masih ada unek-unek yang ingin disampaikan sebelum saya tutup ya, atau misalkan ada pertanyaan perihal tugasnya ya, barangkali mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi